Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi pada kuliah pengantar manajemen pemasaran. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang perilaku pembelian konsumen akhir, konsumen final, konsumen yang menggunakan atau membeli produk dan jasa itu untuk dia konsumsi sendiri, untuk konsumsi pribadi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perilaku pembelian konsumen bisnis di pasar bisnis. Nah, apa sih perilaku pembelian konsumen bisnis itu? Perilaku pembelian konsumen bisnis itu adalah perilaku pembelian dari organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan pada proses produksi untuk menghasilkan entah itu produk ataupun jasa yang akan dijual, disewakan ataupun disuplai atau di stok ke perusahaan lain. Nah, dalam perilaku pembelian konsumen bisnis itu ada proses keputusan pembeliannya. Bagaimana proses keputusan pembelian itu terjadi pada konsumen bisnis. Nah, proses ini itu mengacu pada proses keputusan di mana perusahaan itu menentukan produk atau jasa mana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dibeli. Kemudian mereka cari, evaluasi, dan memilih di antara berbagai alternatif pemasok dan merek yang ada di pasar. Nah, perbedaan antara konsumen bisnis dan konsumen final itu ada di tabel ini. Teman-teman bisa lihat. Yang pertama kita bisa lihat dari struktur pasarnya. Untuk pasar bisnis itu pembelinya relatif lebih sedikit, tapi kapasitas transaksinya itu besar. Jadi mereka sekali beli itu banyak. Beda dengan pasar konsumen. Konsumen akhir itu ada di mana-mana, banyak. Cuma karena hanya untuk konsumsi pribadi, pembeliannya itu relatif sedikit kuantitasnya dibandingkan dengan pasar bisnis. Kemudian segmentasi pasarnya. Pasar bisnis itu berdasarkan area geografis. Enggak di semua tempat itu ada. Beda dengan pasar konsumen. Konsumen itu ada di mana-mana, tersedia secara luas. Hampir di setiap tempat itu ada konsumen akhir, konsumen final. Kemudian relationship with customer atau hubungan dengan pelanggan. Nah, hubungan dengan pelanggan di pasar bisnis itu lebih profesional. Karena mereka tuh kalau mau melakukan transaksi kan ketemu antara perusahaan dengan perusahaan atau perwakilan perusahaan dengan perwakilan perusahaan, kemudian mengadakan kerjasama, mengadakan kontrak, buat kontrak. Nah, beda dengan pasar konsumen. Pasar konsumen itu lebih ke emosional. Pemasar atau perusahaan itu mendekati konsumen itu secara emosional. Bagaimana caranya membuat konsumen itu suka dengan perusahaannya, merasa terikat dengan perusahaan. Kemudian pengetahuan konsumen pada pasar bisnis. Konsumennya, karena konsumennya itu berupa bisnis, perusahaan bisnis, pengetahuannya banyak, luas, kuat. Mereka harus tahu produk atau jasa apa yang mereka butuhkan, karena itu yang akan digunakan untuk melakukan proses produksi.
Jadi mereka harus cari mana yang produk atau jasa itu yang paling efektif dan efisien, paling optimal untuk melakukan proses produksi. Jadi pengetahuan mereka terkait produk yang akan dibeli itu luar biasa. Beda dengan konsumen. Dibandingkan dengan bisnis, pengetahuan konsumen itu lebih sedikit, lebih lemah. Kemudian terkait demand atau permintaan. Untuk pasar bisnis itu permintaannya inelastik. Berapapun harganya, itu nggak akan mempengaruhi jumlah permintaan dari pasar bisnis. Selama jumlah permintaan dari konsumen akhir itu tetap, maka konsumen bisnis juga tetap melakukan jumlah permintaan yang sama. Beda dengan pasar konsumen, permintaannya itu elastis, harga naik, permintaan turun, harga turun, permintaan naik. Kemudian terkait transaksi. Nah, pada pasar bisnis itu transaksinya itu bersifat gradually, bertahap. Hari ini atau pada bulan ini pesan sekian, besoknya nanti lagi sekian, kalau habis pesan lagi sekian. Dan regulasinya ketat karena mereka bikin kontrak, bikin kerjasama resmi. Beda dengan pasar konsumen, itu nggak ada regulasi ketat. Mau beli ya suka-suka mereka aja, mau beli berapa banyak, mau dalam jumlah besar ataupun kecil ya terserah konsumennya. Nah, sama dengan berlaku pembelian pada konsumen final, itu ada modelnya. Di sini di pasar bisnis itu juga ada dan bentuknya pun mirip. Untuk pasar konsumen kemarin kan itu di tengah, di kota yang di tengah itu adalah black box. Kalau di pasar bisnis itu di tengahnya adalah proses keputusan pembeliannya. Proses keputusan pembelian sebenarnya sama aja sih. Cuma nanti faktor-faktor yang mempengaruhi ini yang akan berbeda, faktor-faktor yang bekerja di dalamnya ini. Nah, buying decision process atau proses keputusan pembelian pada pasar bisnis ini juga dipengaruhi oleh marketing stimuli yang terdiri dari bauran pemasaran 4P, product, price, place, promotion, yang nantinya akan mempengaruhi buyer respon atau perilaku pembeli. Misalnya terkait pilihan produk ataupun jasa yang dipilih, kemudian pilihan pemasoknya, jumlah ordernya itu nanti berapa, kemudian kebijakan pengantarannya nanti seperti apa, kebijakan pelayanannya, dan juga kebijakan pembayarannya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen bisnis. Yang pertama ada dari faktor lingkungan, misalnya kondisi ekonomi, kondisi pasokannya, kemudian teknologi, regulasi, dan lain sebagainya. Kemudian dari faktor organisasi, misalnya tujuan organisasi, kemudian strategi organisasi, struktur organisasinya, dan lain sebagainya. Kemudian dari faktor interpersonalnya, misalnya influence atau pengaruh, bagaimana pengaruh orang melakukan pembelian itu di perusahaan. Kemudian expertise atau keahliannya itu seperti apa, authority, kekuasaannya itu seperti, kewenangannya itu seperti apa di perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian faktor individual seperti umur, tingkat pendidikan, jabatan, kemudian kepribadian, dan lain sebagainya. Nah, keempat faktor ini tuh akan mempengaruhi perilaku pembelian organisasi. Nah, sama halnya dengan
Perilaku pembelian konsumen yang dibagi menjadi beberapa tipe ya. Pada perilaku pembelian organisasi ini juga dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan situasi pembelian. Yang pertama ada strike rebuy. Di sini perusahaan itu bisnis itu dia tuh konsumen bisnis dia membeli atau mengorder atau meminta suatu barang itu secara terus-menerus tanpa melakukan modifikasi. Permintaannya kayak gitu terus, nggak berubah. Misal order baut untuk perakitan mobil gitu, order 1000, terus diorder gitu tanpa dengan harga misal per 1000 baut itu misalnya 100.000, contoh aja ya ini. Terus diorder begitu terus tanpa ada perubahan spesifikasi maupun harga atau kebijakan-kebijakan lainnya. Yang kedua ada modified rebuy. Nah, di sini perusahaan itu ketika melakukan pembelian lagi dia melakukan modifikasi. Entah itu di bagian spesifikasi produknya, harga, kebijakannya, ataupun pemasoknya siapa. Nah, kemudian situasi pembelian yang ketiga itu new task. Nah, ini pembelian yang terjadi ketika konsumen bisnis itu melakukan pembelian produk atau jasa baru untuk pertama kali. Nah, kemudian siapa aja sih yang terlibat dalam proses pembelian konsumen bisnis? Nah, di sini ada 5 pihak yang terlibat. Yang pertama itu users atau pengguna. Nah, user di sini adalah anggota organisasi yang menggunakan produk atau jasa yang dibeli tadi. Misalnya di sini teknisi order baut untuk merakit mobil. Nah, pengguna di sini bisa menentukan spesifikasi produknya itu seperti apa. Bautnya modelnya kayak gimana, kualitasnya kayak gimana, berapa jumlahnya. Nah, mereka ini bisa menentukan karena mereka lah yang akan menggunakan nanti baut tadi itu yang diorder untuk melakukan proses produksi. Mereka lah penggunanya. Kemudian yang kedua, influencer. Saya yakin teman-teman nggak asing lagi dengan yang namanya influencer. Entah itu influencer di bidang politik ataupun di bidang misalnya entertain, di bidang hiburan. Nah, influencer ini biasanya adalah mereka-mereka yang punya kemampuan untuk membentuk opini publik. Misal artis, presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya. Nah, di proses keputusan pembelian konsumen bisnis juga ada yang namanya influencer, yaitu orang dalam organisasi yang dia itu punya kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian yang dilakukan oleh organisasi. Terkadang mereka itu membantu mendefinisikan atau menentukan spesifikasi produk yang dibeli dan juga memberikan informasi untuk mengevaluasi berbagai alternatif yang ada. Kemudian pihak yang ketiga yaitu buyers atau pembeli. Nah, pembeli ini adalah mereka yang melakukan pembelian. Mereka yang mengeksekusi pembelian. Ketika sudah ditentukan produk yang mau dibeli itu seperti apa, berapa banyak, pemasoknya siapa. Nah, buyers inilah atau pembeli inilah yang melakukan eksekusi. Dia mendatangi pemasok. Kemudian pihak yang keempat itu deciders. Deciders ini adalah orang di dalam organisasi
yang dia itu punya power, punya kekuatan, punya kekuasaan, entah itu secara formal maupun informal, untuk memilih atau menyetujui pemasok yang dipilih nanti. Misalnya perusahaan itu pengen beli baut tadi, terus ada alternatif supplier A, B, C, D, E. Nah, deciders ini dia itu nanti yang bisa menentukan kira-kira dari pemasok mana ini perusahaan akan beli. Apakah pemasok A, B, C, D, atau E. Kemudian pihak yang kelima, pihak yang terakhir yaitu gatekeepers, penjaga gerbang, penjaga gawang. Nah, gatekeepers ini adalah orang di dalam organisasi yang dia itu punya kontrol terhadap aliran informasi dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Jadi pihak inilah, gatekeepers inilah yang mengendalikan aliran informasi dalam proses pembelian. Nah, kemudian tahapan-tahapan dalam proses keputusan pembelian konsumen bisnis. Nah, sama dengan dalam proses keputusan pembelian konsumen final atau konsumen akhir yang sudah kita bahas kemarin. Tahap pertamanya dimulai dari problem recognition. Di sini organisasi itu harus mengetahui, dia harus mendefinisikan, menentukan kira-kira kebutuhan organisasi itu apa yang pengen dibeli, apa yang dibutuhkan. Nah, setelah tahu apa kebutuhannya, kemudian yang kedua itu general need description. Dia buat spesifikasi secara umum. Misal butuh baut, jumlahnya 1000. Nah, setelah menentukan spesifikasi umumnya, kemudian masuk ke tahap yang ketiga itu product specification. Di sini perusahaan atau organisasi itu membuat spesifikasi produk yang lebih spesifik lagi. Misal tadi 1000 baut. Nah, baut yang seperti apa? Baut yang bentuknya gimana? Baut yang besarnya seberapa? Baut yang kualitasnya seperti apa? Nah, kemudian setelah ditentukan secara spesifik, kemudian perusahaan nyari supplier yang kira-kira mampu untuk memasok tadi baut sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh perusahaan. Setelah dapat kandidat, kemudian tahap yang selanjutnya adalah proposal solicitation. Nah, di sini perusahaan itu mengundang alternatif supplier tadi yang kira-kira bisa memasuk produk yang sesuai spesifikasi perusahaan, diundang datang untuk memberikan proposal. Kira-kira kalian bisa memenuhi ini enggak? Dengan harga berapa? Kemudian nanti kebijakannya gimana? Dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kemudian yang selanjutnya itu supplier selection. Memilih satu supplier dari sekian supplier yang sudah memberikan proposal tadi. Kemudian setelah memilih supplier, kemudian yang selanjutnya itu order routine specification. Nah, di sini dibuatlah order finalnya, pemesanan finalnya, mulai dari siapa pemasoknya, kemudian berapa banyak produk yang dibeli, spesifikasi produknya kayak apa, kebijakan pembayarannya gimana, nanti diantarnya kapan, dan lain sebagainya. Intinya rincian pemesanannya tuh kayak gimana.
Nah, kemudian setelah itu dieksekusi, kemudian dilakukan performance review. Kinerjanya tuh gimana? Apakah nantinya perusahaan akan memutuskan untuk lanjut dengan pemasok tadi dengan kebijakan yang sama, atau melakukan modifikasi terkait entah itu spesifikasi produk, harga, dan lain sebagainya, atau justru mengganti pemasoknya. Nah, kemudian dalam hubungan itu perusahaan tentunya berusaha untuk mempertahankan dan membangun hubungan yang baik. Kalau kemarin hubungan dibangun adalah hubungan B2C, business to customer, business to consumer. Nah, kalau di sini B2B, business to business. Karena pemasoknya bisnis, konsumennya pun bisnis. Nah, untuk membangun hubungan B2B ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama vertical coordination. Koordinasi atau kerjasama antara supplier dan perusahaan. Nah, hubungan itu perlu dijaga agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara supplier dengan perusahaan. Yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu terkait risk atau resiko dan opportunism atau kesempatan. Resiko dan kesempatan. Di mana ada risiko, di situ juga ada kesempatan. Nah, dalam setiap hubungan itu pasti ada yang namanya risiko dan kesempatan. Sebagai contoh, misal teman-teman punya pasangan, ada risiko dalam hubungan Anda dengan pasangan itu. Resikonya apa? Pertama, risikonya misal Anda harus melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap karakter pasangan Anda. Anda nggak bisa seegois waktu Anda masih single. Ada risiko lain yaitu misalnya putus atau bercerai dengan pasangan, atau pasangan di take over oleh pihak lain. Ini kan ada risiko-risiko kan. Tapi di balik risiko-risiko itu juga ada kesempatan. Ketika kita punya pasangan, kita punya dua kepala, dua otak, dua pikiran yang bisa digunakan bersama-sama dalam memecahkan masalah. Kita juga punya dua tenaga untuk saling membantu mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, sama halnya dengan hubungan bisnis dengan bisnis ini. Ada resiko, ada juga kesempatan. Nah, perusahaan perlu untuk memperhatikan risiko dan kesempatan ini untuk bisa membangun hubungan dengan pelanggan dalam bisnis to bisnis ini. Nah, sekian materi kali ini tentang perilaku pembelian konsumen bisnis di pasar bisnis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.